Oke bos. Set. Mohon maaf nih teh. Sekarang teteh ini udah ada yang dekat atau gimana sih teh? Kalau saya sekarang masih sendiri, alhamdulillah. Bener teh. Tapi ada yang sedikit membuat hati saya gitu. Gimana? Itu gimana? Apa? Emang aku harus denger berita apa? Teh Desi katanya sekarang lagi didekati sama sosok pilot yang inisialnya Adrian. Bener teh. Teman SMA katanya ini ya? Kami berteman dari saya masih kuliah. Dari kuliah berteman? Mungkin karena ya Allah memperlihatkan bahwa kami, oh yang ini ternyata perjalanannya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ya udah. Maksudnya Kami tidak cocok? memutuskan untuk Mana ada sih kalau bintang tamu lagi cerita sedih, yes. Oh, jadi apa teh bisa begitu gitu? Ya jadi kami masih bersilaturahim, berteman baik. Jadi berteman itu yang baik. terpenting. Jadi intinya to the point aja teh, memang lagi Kan udah umur, kalau udah umur mah udah nggak bukan kayak cinta itu tidak mengenal usia kan udah. teh. Jadi yang jelas-jelas aja gitu. Iya. Oke, mungkin apa enggak, kalau enggak oke, kalau mungkin apa. Aku jelas-jelas dulu teteh nggak percaya sama aku. Waktu itu teteh kenapa teh? Kok nggak sampai pacaran sama AA? Yulo. Aku pengen tahu. Ini boleh nggak ngomongin? Boleh, nggak apa-apa. Jadi ini Bukan tipenya. Saya mohon maaf menceritakan apa yang Naswa ceritain. Jadi waktu itu saya bilang, Bun siapa nih yang kirim bunga? Gila, gede banget kata gitu kan. Ya, terus ya baca aja, Rishi katanya. Terus saya omongin kan siapa ini inisialnya gini-gini. Terus kata anak saya gini, ini Bunda pacaran sama dia? No, saya baru berkenalan, saya bilang itu sama-sama artis tahu. I don't know apa maksudnya saya bilang. Terus kata anak saya gini, oh my God, if you have a relationship with him, what I'm supposed to tell him katanya gitu, to call him. Apa nak? Mas bro dong nanti panggilnya katanya. Jadi kan kata Naswa gitu, kalau Bunda pacaran sama dia, terus Naswa panggil dia bro gitu. Berarti intinya gini, Teteh sekarang sama si pilot itu sebenarnya udah biasa aja. Berteman saja. Peluang tuh ada peluang. Ayo semangat. Seandainya aku bisa memutar waktu di kompleks salah satu Bintaro, aku pasang tenda biru untuk kamu. Tapi Teh Desi 8 tahun pacaran dan tidak, bukan pacaran lah bahasanya, berdekat, Gak apa-apa. menjalin, iya maaf Teh, saya suka takut salah gitu. Teteh menjalin relationship dan tidak berjodoh gitu Teh. Dan sekarang kan masa lalu Teteh sudah memiliki lembaran baru atau menikah. Gimana sih Teh waktu itu Teteh bisa move on gitu Teh? Tapi jujur loh, waktu itu kan maaf nih Teh ya, waktu saya deket Teteh waktu dulu, saya tuh minder denger nama Om Irwan Musri, makanya saya takut. Jangan dong, kita itu jadi laki-laki, biasakan kita tuh percaya diri dengan diri kita sendiri. Jujur ya, bukan membicarakan cerita mantan. Waktu saya mau menikahkan dengan Jelelga, saingannya juga, wah dari Kalimantan, dari ini, tapi semuanya saya lawan. Dia punya harta, iya, tapi saya punya satu senjata. Apa itu? Kalau kamu nggak menikahi saya bunuh diri di rumah kamu. Parah, ini mah parah. Senjatanya ngancem. Iya, makanya karena Nih. dengan seperti itu, akhirnya pernikahannya juga. Kalau Teh Desi sama mantan suami, sama mantan yang memang dulu ada di masa lalu Teh Desi, hubungannya kok bisa akur gitu Teh, baik. Beda tadi. Sama yang terakhir nih, sama yang sekarang udah menikah, kan Naswa tuh udah panggilnya Dedi kan, udah dekat dong. Apa memang itu dekatnya karena anak atau memang udah kedewasaan masing-masing gitu Teh? Semenjak Mas menikah sih mungkin saya tidak terlalu memiliki hubungan komunikasi ya, tapi Naswa memang masih boleh untuk menghubungi kalau dia memang membutuhkan gitu ya.
Tapi mungkin Naswa sekarang kan udah alhamdulillah 17 tahun, dia sendiri sudah mulai memiliki pemikiran dan kedewasaan yang meningkat, dia juga sudah tahu bagaimana porsi dia harus bisa berkomunikasi. Jadi menurut saya dengan seiringnya usia, Naswa juga menjadi mereduksi kebiasaan dia untuk telepon gitu. Jadi nggak usah dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Karena saya nggak mau maksain kan, itu kebutuhan anak ya. Kalau Jadi sama papanya Naswa? kalau sama papanya mah dia mah anytime, mau pergi sama papanya kapan aja juga jadi-jadi aja. Tapi kan alhamdulillah. komunikasi silaturahmi Iya, tetap baik. betul. Ini yang saya suka lihat kalau Teh Desi itu dewasa. Gak ada saling. Harusnya setiap mantan, baik itu mantan pernah menikah dalam berumah tangga ataupun pacaran, maaf, saya tidak pernah dendam dengan siapapun karena rugi apabila saya membawa dendam sampai saya menutup mata. Tapi Teh selama Teh Desi berarti berkarir udah 20 tahun lebih ya? Lebih dari tahun 88. Dari 88. Saya lahir aja 87 Yang Teh. umur jadi. 15 sekarang alhamdulillah. Insya Allah tahun ini saya 46. Berarti 46 berarti tahun. kurang lebih 35 tahun ya. Teh Desi itu 46 tahun tapi nggak kelihatan loh Teh. Maksudnya kalau kita seandainya berjodoh waktu itu bersanding juga orang nggak akan gimana-gimana. 14 tahun bedanya, cuma 14 tahun. Kalau beda 14 tahun itu berarti Raffi seumur adik saya yang paling kecil. Ya Teh, tapi ya nggak jangan gitu juga, jadi drop Teh. Nih, tapi Teh selama Teteh kurang lebih berkarir dari 88 sampai sekarang, sosok siapa sih yang paling benar-benar Teteh nggak bisa lupain? Nenek? Pasti. Karena aku punya cerita, aku pernah baca waktu itu neneknya almarhum ya, almarhum nenek benar-benar berjasa sekali buat Teh Desi. Nah ini kita pengen kasih lihat sesuatu nih buat Teh Desi, looking to the visual. Wow. Ini inget gak Teh? Ini waktu saya dapet artis terpopuler dari salah satu perusahaan berita di Itu ada jurnal. lagi, Teh? Ya ini waktu di rumah mama. Saya masih sekolah SMA dan kita difoto bagaimana kegiatan kalau kita pulang sekolah terus mau berangkat syuting ke Jakarta. So sebetulnya nenek saya orang yang ikut berjuang dan membuat saya menjadi siapa saya saat ini. Nenek saya selalu berpesan bahwa siapapun kamu, orang harus menghargai kamu karena who you are. Kamu itu siapa, bukan karena kamu punya apa. Nenek saya selalu bilang bahwa hidup kalau menjadi baik itu kalau kita menjadi manusia yang bisa berbagi kepada orang lain pada saat sempit dan pada saat lapang. Dan jangan pernah diingat apapun yang kita pernah berikan kepada orang lain. Dan jangan pernah menghitung dan jangan pernah berharap bahwa kita akan ditolong oleh orang yang kita tolong itu. Karena harapan itu gantungkanlah harapanmu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya pikir banyak ilmu hidup yang nenek saya berikan untuk saya ya. Pasti saya merasa kehilangan tapi ya mungkin udah umurnya ya, saatnya memang beliau udah 83 harus istirahat, harus. Sakit atau gimana Teh? Aduh, Mbak Mel sini. Udah sepuh aja, terus sempat jatuh. Alhamdulillahnya Allah takdirkan saya bisa ada pada saat nenek saya tidak ada, karena Di dulu Sukabumi waktu itu. Nenek memang di Bandung. Oh di Bandung. Jadi di Bandung. Untungnya pada saat itu saya sedang rapat dengan Kementerian Sosial di Bandung, lalu kemudian datang ke rumah sakit melihat dan menanti nenek saya sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Saya sangat bersyukur Allah takdirkan saya untuk ada di sampingnya, karena dulu papa saya nggak ada, saya lagi di Australia. Saya nggak lihat papa saya.
kakek saya meninggal, saya nggak ada, saya lagi di Kalimantan, saya sedang nyanyi pada saat itu. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk bersama nenek saya pada detik-detik terakhir masa hidupnya, dan saya diberikan kesempatan untuk memandikan jenazahnya dan menguburkan dan melihat semua prosesi itu, alhamdulillah. Kenangan apa teh yang Teh Desi nempel banget di kepala nih sama almarhum nenek? Dia orangnya disiplin, berkomitmen dan meminta kita cucu-cucunya untuk bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Oleh karena itu ketika saya diizinkan untuk menjadi artis, ayah saya meminta saya untuk berjanji harus lulus S1, dan alhamdulillah itu saya pegang dan saya buktikan kepada ayah saya almarhum. Terus kemudian nenek saya selalu minta bahwa jadi orang itu kalau pinter, semua orang bisa pinter. Karena semua orang bisa baca buku, bisa baca internet, ilmu pengetahuan begitu mudah sekarang dapat. Tapi menjadi manusia yang cerdas di dalam hidup itu tidak ada di dalam buku teori manapun. Berarti kan orang tualah yang berperan untuk kemudian memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, menyiapkan mereka menjadi manusia-manusia yang dewasa. Itu yang saya ingat. Jadi Masya Allah, saya bersyukur saya dipertemukan Allah sebagai orang yang terlahir di dalam sebuah keluarga. Ada ibu saya yang memberikan saya kekuatan untuk menjadi perempuan yang mandiri karena ibu saya selalu kerja di luar kota. Bapak saya selalu kerja di luar kota, dan itu membuat kami anak-anaknya menjadi orang-orang yang mandiri. Bertemu dengan seorang nenek yang galak, yang disiplin, membuat kami lebih tertempa lagi secara mental. Itu yang saya paling ingat. Kalau saya lagi susah, nenek saya selalu peluk saya. Tapi kalau sekarang nggak ada, paling cuma bisa doa aja, minta merasa bahwa dia ada untuk saya. Karena ya mama ada, tapi tentunya memang berbeda ya. Kalau momen dulu kan yang aku tahu dulu karir Teteh juga dianterin sama nenek, sama almarhum. Sampai bener Teh waktu itu sempat tidur apa di terminal bareng sama almarhum nenek. Itu ceritanya gimana? Jadi waktu itu kan kalau ke Sukabumi, mobil bus yang terakhir itu jam 5 sore. Sementara saya selesai syuting di Jakarta itu jam 1 pagi. Jadi alhasil kan saya harus pergi ke Cianjur. Ngejar bis yang dari Cianjur ada jam 5 pagi untuk ke Sukabumi, ngejar sekolah jam 7 pagi. Jadi alhasil karena kami belum punya kendaraan pada saat itu, ya udah, jadi akhirnya kami diantar oleh orang film ke terminal Cililitan, ke terminal bus yang ada di Cianjur, naik bus Patas pada saat itu. Terus kami nunggu karena nyampe di sana kira-kira jam 2:30, jadi kamu nunggu 1,5 jam 2 jam untuk bisa dapat bus. Dan itu pengalaman yang menarik karena saya masih tidur gitu di bahunya nenek saya. Terus teman-teman saya udah pakai seragam. Mana Can mandi katanya. Kamu belum mandi Des katanya. Terus saya bilang, iya baru pulang syuting. Akhirnya saya ke sekolah cuma gosok gigi, cuci muka, jalan pakai seragam dan nggak sempat mandi katanya. Maksud saya momen-momen perjuangan hidup saya itu nenek saya mengikuti. Jadi insya Allah lah semua ilmu yang nenek saya berikan kepada saya akan saya jalankan sampai saya dipanggil Allah, insya Allah. Itu kalau kita dengar tadi seorang sosok Desi Ratnasari adalah seorang wanita yang hebat, seorang cucu yang luar biasa, sangat berbakti kepada nenek, kepada almarhum papa, kepada orang tua. Tapi bagaimana sosok Desi Ratnasari menjadi seorang ibu untuk Naswa? Itu juga yang buat kita penasaran, dan pastinya ibu-ibu di rumah juga pengen tahu kan, gimana Naswa sekarang, udah umur berapa, gimana perkembangannya, dan gimana Teh Desi Ratnasari memberikan kebebasan dan juga mendidik seorang Naswa. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos, siap ya?